Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Az-Zahra dengan NIM 22090150032 dari kelas G. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan memaparkan mengenai tugas akuntansi manajemen yang diberikan oleh Bapak Warka. Nah, di sini teman-teman, saya akan mengerjakan 3 buah soal. Nah, yang terdiri dari 2 buah soal latihan dan 1 buah soal. Nah, bisa dilihat teman-teman soalnya. Ini ada soal latihan 1337. Kemudian ada soal latihan 1338 dan yang terakhir ada soal 1339. Nah, langsung saja teman-teman kita mengerjakan latihan 1337. Nah, berikut teman-teman, sebelum kita mengerjakan latihan 1337, di sini ada informasi soal untuk latihan 1337 dan 1338. Nah, berikut gunakan informasi berikut ini untuk latihan 1337 dan 1338. Nah, Blassingham Company saat ini sedang memproduksi suku cadang Q108 sebanyak 35.000 unit setiap tahunnya. Nah, suku cadang digunakan dalam proses produksi produk yang dibuat oleh Blassingham. Berikut ini disajikan biaya per unit untuk Q108. Nah, ini berikut data-datanya disajikan teman-teman. Ada data-data untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap, dan total keseluruhannya. Langsung saja kita beralih kepada soal pertama. Ini berkaitan dengan latihan 1337 yang dimana untuk soalnya sendiri. Nah, berikut untuk kasus soalnya. Merujuk pada informasi yang membahas mengenai Blassingham Company dari overhead yang dibebankan Q108 dengan nilai sebesar $77.000 adalah overhead tetap langsung. Ya, nanti terdiri dari sewa mesin produk dan gaji penyelia lini produksi dan tidak ada yang dibutuhkan jika lini produk dihentikan. Nah, overhead tetap, sisanya adalah overhead tetap yang umum. Nah, pemasok dari luar nih, perusahaan telah menawarkan untuk menjual suku cadang ke Blassingham seharga $11. Nah, tidak terdapat penggunaan lain atas fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi suku cadang. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang diminta, ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama itu untuk hubungan konseptual, haruskah Blassingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Yang kedua, berapa harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blassingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Dan yang terakhir, jika Blassingham membeli suku cadang, berapakah kenaikan ataupun laba Blassingham? Nah, baik, langsung saja kita jawab teman-teman. Di sini saya sudah menjawabnya. Nah, sini saya akan menjelaskan jawaban saya kepada teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi kepada soal yang pertama, haruskah Blassingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Nah, adapun untuk jawabannya, untuk menentukan apakah Blassingham harus membuat atau membeli suku cadang, kita perlu membandingkan biaya untuk membuat suku cadang dengan biaya untuk membeli dari pemasok. Nah, adapun untuk biaya untuk membuat suku cadang Q108 per unit, nah, di sini ada data-data untuk bahan baku langsung senilai $6, ada tenaga kerja langsung $2, overhead variabel $1,50 dan overhead tetap langsung. Nah, ini tuh jika hanya lini produk dilanjutkan ya, ada $3,50. Nah, baik, berikutnya teman-teman kita harus menghitung total biaya per unit jika membuat. Nah, jika kita membuat nih ya, jika kita membuat, kita harus menghitung dulu total biaya per unitnya. Di sini tadi kita masukkan saja ini teman-teman, ini bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Ini kita masukkan saja. Dan ini kita juga jangan lupa masukkan ini overhead tetap langsungnya $3,50. Nah, dan diperolehlah $13. Nah, selanjutnya kita menghitung biaya untuk membeli suku cadang. Nah, ini ada pun harga dari pemasok tadi teman-teman. Ini $11.
Nah, jadi teman-teman sudah dapat kita simpulkan nih kesimpulannya, karena biaya untuk membeli itu senilai $11 lebih rendah nih daripada biaya untuk membuat, yang dimana tadi itu kita sudah hitung nih $13. Nah, sehingga Blassingham sebaiknya nih membeli suku cadang saja, karena kan ini lebih lebih rendah harga belinya dibandingkan jika kita membuat. Jadi kesimpulannya lebih baik kita membeli saja nih, karena harganya lebih rendah jika kita membeli. Lanjut kepada soal yang kedua. Berapakah harga tertinggi jika akan dibayarkan oleh Blassingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Nah, adapun untuk jawabannya, harga tertinggi yang akan dibayarkan adalah biaya pembuatan tanpa overhead tetap yang tidak relevan. Nah, jadi kita hanya mempertimbangkan biaya variabel saja. Nah, ini adapun data-datanya teman-teman, kita masukkan saja, ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Ini kita tidak memasukkan biaya tetapnya tadi ya, kita keluarkan ini. Dan didapatlah $9,50. Nah, dapat nih kita tarik kesimpulannya. Jadi, harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blassingham kepada pemasok adalah $9,50. Ini ya, dari tadi kita menghitung dan mengeluarkan overhead tetapnya. Nah, selesai nih kita jawab pertanyaan kedua nih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga untuk latihan yang pertama tadi. Nah, jika Blassingham membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blassingham? Nah, jika Blassingham membeli suku cadang seharga $11 per unit, kita perlu menghitung selisih antara biaya pembuatan dan biaya pembelian. Nah, adapun tadi biaya pembuatannya itu $13,00, adapun biaya pembeliannya per unit itu $11. Nah, adapun kita dapat menghitung nih, kita sudah dapat menghitung untuk kenaikan laba per unit jika membeli semisalnya. Nah, ini ada tadi biaya pembuatan $13 dan biaya pembelian $11, kita selisihkan dan didapatlah $2,00. Nah, jadi jika Blassingham memproduksi 35.000 unit, maka total kenaikan labanya kita langsung kali aja ini teman-teman tadi ini hasil dari selisih antara biaya pembuatan dan biaya pembelian, kita langsung saja kalikan dengan unitnya. Nah, setelah kita kalikan, kita dapatlah total untuk jika Blassingham memproduksi 35.000 unit, maka total kenaikan labanya adalah $70.000. Nah, selesailah kita menjawab beberapa pertanyaan yang diminta untuk latihan 13.37. Berikutnya teman-teman, kita beralih kepada soal latihan yang kedua, mengenai latihan 13.38 membuat atau membeli. Nah, adapun untuk kasusnya, jika merujuk pada informasi yang membahas mengenai Blassingham Company, maksudnya teman-teman ini kan tadi di awal sudah tadi saya paparkannya, ini informasi yang dimaksud. Lanjut, seluruh overhead tetap adalah overhead tetap umum. Nah, pemasok dari luar perusahaan telah menawarkan untuk menjual suku cadang ke Blassingham seharga $11. Nah, di sini tidak terdapat penggunaan lain atas fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi suku cadang Q108. Nah, adapun 3 soal yang diminta atau 3 pertanyaan yang diminta, yang pertama itu mengenai hubungan konseptualnya. Nah, haruskah nih Blassingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Yang kedua, berapa harga tertinggi jika akan dibayarkan oleh Blassingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Dan yang terakhir atau yang ketiga, jika Blassingham membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blassingham? Langsung saja kita menjawabnya. Ini untuk jawaban latihan 13.38 membuat atau membeli. Ini sudah saya jawab teman-teman, saya akan menjelaskannya untuk teman-teman. Nah, di sini mengenai hubungan konseptualnya. Haruskah Blassingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Nah, dalam latihan ini, seluruh overhead tetap dianggap sebagai overhead tetap umum. Nah, jadi teman-teman, oleh karena itu, kita hanya akan mempertimbangkan biaya variabelnya. Jadi di sini kita keluarkan biaya variabel tetapnya, karena di sini kita hanya akan mempertimbangkan biaya variabelnya saja. Karena seluruh overhead tetap dianggap sebagai overhead tetap umum. Nah, kita masukkan saja di sini data-datanya.
Untuk bahan baku langsung sudah tadi dipaparkan di atas ya, yang di informasi soalnya yang awal itu tadi. Ini ada bahan baku langsung senilai $6, tenaga kerja langsung senilai $2, overhead variabelnya senilai $1.50. Adapun kita sudah bisa menghitung biaya variabel per unitnya, kita tambah antara biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabelnya. Ini kita langsung saja tambah dan dapatlah ini untuk total biaya variabel per unitnya. Nah, karena biaya untuk membelinya itu $11 lebih tinggi daripada biaya variabel untuk membuatnya, maka sebaiknya kesimpulannya adalah kita sebaiknya membuat saja suku cadangnya. Karena kalau untuk membeli itu lebih mahal ya, ini $11 dibandingkan dengan biaya untuk membuatnya hanya 9,50. Jadi kita hemat beberapa $1 lebih. Jadi kita lebih baik untuk membuatnya saja dibandingkan membelinya. Inilah untuk kesimpulan yang diminta soal pada bagian nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2. Nah, berapakah harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blassingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Nah, adapun jawaban saya itu, harga tertinggi yang akan dibayarkan tetap adalah 9,50 seperti yang telah kita hitung sebelumnya teman-teman ini. Tentunya ini yang akan kita bayarkan jika kita memutuskan untuk membuat ya ini. Jika kita memutuskan untuk membuat, kita akan bayarkan senilai ini. Tapi kalau kita memutuskan untuk membeli ini, kita bayar $11 lebih mahal. Jadi lebih baik kita membuat saja, dan tentunya ini yang akan kita bayar kepada pemasok. Oke, lanjut kepada soal yang ketiga. Nah, jika Blassingham membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blassingham? Nah, tentunya jika Blassingham membeli suku cadang seharga $11 per unitnya, kita perlu menghitung dulu teman-teman selisih antara biaya pembuatan dan biaya pembeliannya nih. Nah, tadi kan biaya pembuatannya sudah ada nih, $9,50 dari biaya variabel. Ini tadi yang telah kita hitung di atas. Nah, adapun biaya pembelinya tadi itu $11. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan nih penurunan laba per unit jika membeli. Jadi, kita masukkan saja rumusnya, itu biaya pembelian dikurang dengan biaya pembuatannya. Ini kan tadi biaya pembeliannya $11, kita kurang dengan biaya pembuatannya nih, ini. Dan didapatlah $1,50. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan, jika Blassingham memproduksi 35.000 unit ini, maka total penurunan labanya itu kita langsung saja kalikan ini teman-teman tadi. Ini selisihnya kita kalikan dengan 35.000 unit jika Blassingham memproduksinya. Nah, ini kita dapatkan nih. Sudah kita dapatkan hasilnya $52.500. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dengan demikian Blassingham sebaiknya membuat saja suku cadang Q108 untuk menghindari penurunan laba ini teman-teman. Karena nilainya cukup tinggi ya ini. Jadi kesimpulannya Blassingham sebaiknya membuat saja suku cadang Q108-nya untuk menghindari penurunan labanya. Baik, kita langsung saja beralih kembali, kita melanjutkan kepada soal 1339 mengenai keputusan pesanan khusus. Kalau ini berbeda lagi ya teman-teman dengan latihan sebelumnya, itu soal latihan, kalau ini tuh soal ini ya. Soal mengenai keputusan pesanan khusus. Nah, adapun informasinya, Riane Company memproduksi lampu dengan biaya per unit sebagai berikut. Ini untuk biaya per unitnya sudah ditampilkan oleh perusahaan Riane Company. Ini ada bahan baku langsung senilai $2, adapun tenaga kerja langsungnya senilai $1, dan adapun overhead variabelnya senilai $3, adapun overhead tetapnya senilai $2. Jadi totalnya adalah $8. Nah, kapasitas produksi sebesar 300.000 unit per tahun. Nah, ini ada informasinya untuk kapasitas produksi sebesar 300.000 unit per tahun. Nah, oleh karena pasar perumahan yang masih suram, perusahaan hanya berharap untuk
memproduksi 180.000 lampu di tahun depan. Nah, perusahaan juga memiliki biaya penjualan tetap yang nilai keseluruhannya sebesar $500.000 per tahun dan biaya penjualannya variabel. Nah, untuk biaya penjualannya itu biaya penjualan variabelnya itu sebesar $1 per unit yang terjual. Nah, lampu tersebut biasanya dijual pada harga $12 per unitnya. Nah, pada awal tahun, seorang pelanggan dari wilayah geografis di luar wilayah yang biasanya dilayani oleh perusahaan ini menawarkan untuk membeli 100.000 lampu pada harga $7 per unitnya. Nah, pelanggan tersebut juga menawarkan untuk membayarkan seluruh biaya transportasinya. Oleh karena tidak ada komisi penjualan dalam penawaran ini, maka tidak akan ada biaya penjualan variabel. Adapun beberapa hal yang diminta itu ada 2. Nah, keduanya itu berkaitan dengan hubungan konseptualnya ya. Nah, berdasarkan analisis kuantitatif, haruskah perusahaan menerima pesanan tersebut? Nah, yang kedua, hubungan konseptualnya. Nah, apakah faktor-faktor kualitatif yang mungkin mempengaruhi keputusan? Nah, kita diminta untuk mengasumsikan bahwa tidak ada lagi pesanan yang diharapkan di luar bisnis reguler dan pesanan khusus. Baik, langsung saja ini saja saya menjawabnya. Nah, baik, untuk soal yang pertama, analisis kuantitatif. Ini berkaitan dengan perhitungan ya, teman-teman tentunya. Nah, di sini pertanyaannya, haruskah perusahaan menerima pesanan tersebut? Nah, dalam mengerjakan soal ini, kita mengikuti beberapa langkah. Yang langkah pertama itu, kita menghitung dulu pendapatan dari pesanan khususnya. Nah, di sini pelanggan menawarkan untuk membeli 100.000 unit nih lampu dengan harga $7 per unitnya. Nah, pendapatan total dari pesanan khususnya sudah dapat kita hitung. Nah, di mana pendapatannya itu untuk rumusnya itu jumlah unit. Ini maksudnya kita kali ya. Ini kita kali jumlah unitnya itu kita kali dengan harga jualnya. Ini tadi kan ini 100.000 unit dan ini ada tadi total harganya. Ini kita kasih dolar dulu di sini. Jadi setelah kita kali dapatlah kita harganya atau untuk pendapatannya. Ini dapat kita pendapatannya. Nih. Jadi kita sudah dapat pendapatannya itu senilai $700.000. Nah, kita sudah menyelesaikan langkah pertama untuk menghitung pendapatannya. Selanjutnya kita beralih ke langkah kedua, yaitu kita harus menghitung biaya variabel untuk pesanan khususnya nih. Nah, biaya variabel per unit sudah dihitung sebelumnya nih sebagai $6.000, di mana itu kita dapatkan dari bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead variabelnya. Ya, tadi. Nah, sehingga ini teman-teman, ini yang $6 ini kita dapat dari sini. Tadi itu nilai-nilainya dari bahan baku langsung $2, tenaga langsung $1, dan overhead variabelnya $3. Jadi dapatlah kita tadi $6. Oke, kita lanjut. Nah, kita menghitung keuntungan dari pesanan khususnya. Nah, keuntungan dari pesanan khusus belum ini. Maaf teman-teman, ini kita tadi ya masih langkah kedua. Mengenai perhitungan biaya variabel untuk pesanan khususnya. Ini kan tadi sudah saya jelaskan kan, ini dapat dari mana? Tadi ada di data di atas. Ini kita hitung saja semuanya selain overhead tetapnya. Nah, sehingga kita sudah bisa menghitung nih total biaya variabel untuk pesanan khususnya. Kita langsung saja mengalihkan antara biaya per unitnya dengan jumlah per unitnya. Ini kita kali dengan ini tadi yang ingin dipesan ya, ini. Oke, dapatlah $600. Oke, kemudian yang ketiga kita hitung keuntungan dari pesanan khususnya. Nah, keuntungan dari pesanan khusus dapat dihitung dengan mengurangkan total biaya variabel dari total pendapatan. Nah, di sini keuntungannya ini langsung saja kita kurang antara pendapatan dan biaya variabelnya. Ini tadi kita sudah mendapatkan pendapatannya $700 dan biaya variabelnya $600. Jadi dapatlah keuntungannya $100.000. Sehingga teman-teman kesimpulan kuantitatifnya, karena pesanan khusus menghasilkan keuntungan sebesar $100.000, maka perusahaan tentunya sebaiknya menerima pesanan tersebut. Nah, oke deh, simpulkan teman-teman. Nah, adapun untuk soal yang kedua,
mengenai faktor-faktor kualitatif yang mungkin mempengaruhi keputusan. Nah, selain analisis kuantitatif nih teman-teman, ada beberapa faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu mengenai reputasi perusahaan. Nah, ini tuh berkaitan dengan apakah menerima pesanan dari wilayah baru akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Nah, tentunya jika pelanggan tersebut memiliki reputasi baik, ini bisa menjadi peluang untuk memperluas pasarnya si perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu untuk faktor yang kedua itu faktor kualitatifnya itu mengenai hubungan pelanggan. Nah, tentunya dengan hal ini kita dapat membangun hubungan baik dengan pelanggan baru, dapat membuka juga peluang bisnis di masa yang akan depan atau masa depan. Nah, yang ketiga itu mengenai kapasitas produksi. Nah, itu berkaitan dengan apakah perusahaan memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi pesanan ini tanpa mengganggu produksi regulernya. Tentu ini juga harus dipertimbangkan. Nah, berikut ada risiko pasar. Nah, tentunya ini berkaitan dengan apakah ada risiko terkait dengan pasar baru ini seperti fluktuasi permintaan atau persaingan yang lebih tinggi. Tentunya ini juga penting untuk diperhatikan teman-teman. Nah, berikutnya ada biaya transportasi. Nah, meskipun pelanggan membayar biaya transportasi, apakah ada biaya tambahan yang mungkin tidak terlihat seperti biaya pengiriman atau waktu yang terbuang? Ini berkaitan dengan biaya transportasinya. Nah, tentunya yang keenam yang terakhir itu ada strategi jangka panjang. Dan itu berkaitan dengan apakah menerima pesanan ini sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan. Nah, juga berkaitan dengan apakah ada rencana untuk memperluas ke wilayah tersebut. Nah, jadi teman-teman, inilah tadi faktor kualitatif yang mungkin mempengaruhi keputusan, mulai dari reputasi perusahaan, hubungan pelanggan, kapasitas produksi, risiko pasar, biaya transportasi hingga strategi jangka panjang. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan untuk kesimpulan kualitatifnya ialah meskipun analisis kuantitatif menunjukkan bahwa perusahaan harus menerima pesanan tersebut, namun faktor-faktor kualitatif juga penting untuk dipertimbangkan sebelum membuat keputusan akhir. Baik, nah teman-teman sudah selesai nih terjawab semuanya, mulai dari latihan nih. Mulai dari latihan 1337 kita sudah menjawabnya. Kemudian latihan 1338, kemudian yang terakhir ada soal 1339. Nah, baik teman-teman, terima kasih banyak telah menyimak presentasi tugas akuntansi manajemen saya pada kali ini. Nah, teman-teman, ini ada nih sepatah kata dari saya sebelum menutup presentasinya. Lakukan yang bisa dilakukan karena ini jauh lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Mor Azahra, 27 November tahun 2024. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan. Semoga dipermudah segala urusannya teman-teman semuanya, dan Bapak dosen yang telah mengamanahkan ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dapat dipermudah segala urusannya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time.